Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita berkesempatan untuk berkegiatan yaitu ngawangkong agroekologi di Pesantren Ekologi Atorik Garut. Saya Sinta, hari ini ditemani oleh dua bintang tamu kita, yaitu yang pertama. Hai, saya Nisa, pemimpin pesantren Atori. Halo, saya Tingkartini, Kepala Rumah Tangga di Pesantren Ekologi Atorik Garut. Oke, terima kasih ya. Jadi sebelum itu saya kayaknya fokus dulu ke ibu ya, karena kami di pesantren itu panggilnya ibu gitu. Ibu, jadi ibu ini tugasnya gimana Bu? Saya itu tugas mengondisikan semua urusan, terutama urusan makanan di dapur. Oke, menarik ya tentang makanan. Mungkin ke Umi, fokusnya apa Mi di sini? Ya, kontrol makanan tuh di Ibu Tini ya. Pada dasarnya ini dibuat supaya seluruh warga Atori mengenal berbagai macam makanan yang tidak hanya itu saja, Oke. tetapi keanekaragaman pangannya harus diberikan kepada anak-anak, satu sebagai didikan, sebagai salah satu pelajaran, dan yang kedua supaya mereka tahu Oke. bahwa makanan itu ada di sekitar kita. Oke, kayaknya kita kenalan dulu nih. Hari ini karena kita sedang berada di zonasi urban farming dan kayaknya sangat kental sekali dengan sayuran ya. Oke, kayaknya mungkin kita sama Ibu deh. Jadi sayuran yang ada di Atorik ini apa aja tuh Bu? Sayuran banyak sekali macamnya. Di antaranya ada sayuran populer dan sayuran non populer. Itu semua ada di sini. Jadi ada kategorinya begitu ya? Ya, Oke. jadi kita biasa mengonsumsi dua macam itu. Oke. Terutama kalau ada acara-acara Oke. yang khusus. Ya, oke. Mungkin kita cari tahu dulu nih kalau di Atorik itu sayuran populernya apa aja? Kalau sayuran populer seperti pakcoy, sosin, kangkung, bayam, terong, itu kan populer. Itu ditanam sendiri? Ditanam, ada di sini semua. Oke. Kalau yang non populernya kayak jotang, jonghe, godobos, poh-pohan, jarak pagar, dan yang lain-lainnya masih banyak sih sebenarnya. Oke. Mungkin teman-teman barusan mendengar kalau sayuran non populer itu banyak nama-nama baru gitu ya. Jadi sebelum kita cari tahu soal sebenarnya untuk apa sih sayuran-sayuran itu. Jadi kita cari tahu dulu gimana sih di Atorik itu cara dapetin sayuran-sayuran non populer itu Bu. Dapatnya kita sebenarnya itu sayuran non populer tumbuhnya secara alami ya. Bisa sih dikembangkan tapi agak susah karena bijinya itu hampir nggak kelihatan, kecil-kecil banget, kayak jonghe, jotang itu hampir nggak kelihatan. Jadi kalau mau dikembangkan, kalau udah jadi aja, dia bisa tumbuh di mana-mana, terutama di daratan yang kering. Tapi bisa kena air juga. Oke. Jadi gimana kita ambilnya? Kita nyari gitu? Kita nyari di sekitar. Karena kan kita sudah tahu zona-zonanya, jadi kita tinggal ngambil-ngambil aja di mana yang banyak, di mana yang banyak itu. Jadi di Atorik itu memang sedia ya yang non populer itu. Yang populer dan yang non populer. Oke, cool. Jadi kayaknya di Atorik ini sepertinya sayuran non populer dan populer juga sebenarnya banyak ya dan biasa dikonsumsi. Kemudian cara dimasaknya nih sayuran yang non populer ini gimana nih Bu? Kalau cara masak sih gampang, mentah juga bisa, direbus juga bisa, pakai bumbu kayak pecel gitu juga bisa, ditumis. Itu dan khasiatnya kan beda-beda ya. Kayak jotang dia kan agak anget kayak min gitu. Jadi kalau kita batuk-batuk itu kita perbanyak makan jotang, itu alhamdulillah dengan sendirinya hilang. Terus kalau kita misalkan napas enggak kurang baik, ada gangguan di pernapasan, aku biasanya makannya jonghe atau papikan kebo.
Wow. hilang dengan sendirinya. Oke. Jadi sebenarnya si sayuran non populer itu selain dipakai untuk memenuhi pangan kita, sebenarnya ada unsur buat obatnya Ya. juga begitu. Oke. Karena saya berkacanya ke orang-orang tua kita yang dulu, mereka sehat-sehat. Terutama itu bapak saya umur 80 tahun baru sekali ke puskesmas itu juga karena matanya kemasukan padi. Yang lainnya nggak pernah. Kalau sakit-sakit yang lain diatasin aja dengan makanan itu. Oke. Wah, itu khasiatnya keren sekali. Jadi selama berapa tahun Bu barusan? 80 ya. lebih lah. 80 satu kali ke puskesmas karena makanannya emang terjaga banget keberagamannya. Kayaknya kita pindah ke Umi deh soal ini. Jadi Mi, tadi kita dengar ya di Atorik ini emang banyak sayuran pop sama non populer gitu ya. Itu kenapa di Atorik itu kita mengajarkan itu gitu ke santri-santri gitu? Begini ya, Tuhan itu memberikan begitu banyak anugerah ya, begitu banyak keanekaragaman tanaman ya. Tuhan itu memberikan tidak hanya satu tanaman. Dan semua tanaman itu pasti memberikan manfaatnya sendiri-sendiri. Itu penting sebagai anugerah ya. Jadi di Atorik ini kenapa itu diperkenalkan? Supaya mereka lebih dekat dengan semesta. Ya, bahwa semesta ini semua telah diberikan ya, dari mulai jotang, jonghe, paprikan kebo, kemudian daun sirsak, daun mengkudu, itu semuanya sebenarnya adalah makanan. Dan kita sekali lagi penting untuk memelihara apa yang disampaikan oleh Bu Tini tadi, itu adalah sebagai bagian dari kearifan lokal. Jadi kenapa bapaknya Bu Tini itu bisa sampai 82 tahun? Itu karena memang telah berumur ratusan tahun makanan ini. Dia menjadi tangguh. Ini kan kita sedang menghadapi iklim yang ekstrim sekali ya. Nah, sayuran-sayuran non populer biasanya kan ditanam dengan memakai insektisida, pestisida, pupuk kimia. Nah, hebatnya ketika sayuran populer ini tidak harus membuat seperti itu. Dipupuk memakai pupuk NPK, memakai PK, tidak harus. Dia tumbuh dengan sendiri dan di mana saja selalu ada begitu. Jadi ketika kita menghadapi krisis-krisis yang lain, nggak usah khawatir. Kita akan mendapatkan jotang, jonghe, malabar, baya malabar, kemudian apalagi patikan banyak sekali makanan. Mereka tumbuh dengan sendirinya asal kita tidak membersihkannya. Kan selalu di dalam pandangan kita itu gulma, padahal itu bukan. Itu sampai ke teki yang tidak berarti pun itu adalah obat gitu buat kita. Jadi yang paling penting bahwa kearifan lokal yang telah diamalkan oleh Bapak Aes itu adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang penting yang berbasis pada kearifan lokal. Atorik ada di sana. Wow, oke. Nah, itu menarik banget ya. Kalau misalkan kita runut tadi jawabannya, terus tadi itu disebutin bahwa itu tuh adalah anugerah. Kemudian kalau kita dengar emang pesan agamanya itu ada dan itu direalisasikan gitu dengan apa yang kita miliki di pesantren Atorik Garut ini gitu ya. Mungkin saya lebih spesifik dampaknya untuk perempuan mungkin ya, kalau tadi untuk Aki Ain ya, jadi sehat begitu. Kalau misalkan si sayuran ini untuk perempuan dan untuk milenial nih, kayak kita yang udah hampir kayak disconnect gitu loh sama makanan-makanan itu. Gimana itu? Teh gimana? Mau Bagus gimana untuk perempuan begitu? Untuk perempuan itu emang sangat ada manfaatnya. Contoh seperti kalau di kampung kan kalau ibu menyusui itu makan jotang, kaduk itu ASI lebih produksinya lebih bagus. Terus ke anak-anak juga kita mengenalkannya dengan cara kita makan tiap hari, jadi mereka mengikuti. Oh, jadi bagus ya. Dari Umi gimana? Oke.
begini, perempuan itu kan dia mempunyai pekerjaan yang double-double. Oke. Ya, bukan hanya sistem patriarki aja yang dia hadapi ya, tetapi dia juga menghadapi, dia harus mengurus rumah, dia harus melahirkan, dia harus menyusui. Ya. Nah, itu semua adalah harus mempunyai makanan-makanan yang asli untuk menguatkan tubuh dia. Ya. Nah, untuk menguatkan bagaimana dia melahirkan, kan ini semua sekarang sedikit-sedikit sesar, sedikit-sedikit bedah, Ya. begitu ya. Karena memang makanannya itu-itu saja. Makanan-makanannya tidak makanan asli, tetapi makanan instan. Nah, ini yang menjadi masalah bagi perempuan Indonesia. Ya, maka makanan-makanan yang benar itu adalah makanan-makanan yang asli, yang tadi, Oke. yang tidak kemudian dari tomat menjadi saus gitu. Ah, itu makanan instan namanya. Itu jadi kemudian kan itu dibuat secara masif, secara banyak sekali. Oke. Nah, perempuan ini harusnya dia cukup dengan memakan cabai rawit. Tapi cabai rawitnya cabai rawit asli gitu ya, bukan sausnya. Karena saus juga mengandung mengandung pengawet ya. Sehingga keaslian itu pada saat ini hilang. Yang ada adalah instan, dan keinstanan itu mengganggu sekali sistem reproduksi perempuan. Oke. Contoh, ketika makannya mie, ketika hamil, makanannya mie dan nasi atau ditambah kerupuk, itu asinya asinya akan hilang. Oke. Asinya jadi mandek. Maka dibutuhkanlah dari mulai proses dari kecil sampai besar untuk mendapatkan ASI yang bagus itu adalah dengan memakan makanan yang alami. Kemudian ketika melahirkan, kita kan membutuhkan tenaga untuk mengejan. Ya, perempuan harus memakan serawung gitu ya, apalagi makanan-makanan emes, makanan-makanan yang asli, supaya ketika mengejan dia mempunyai tenaga yang kuat. Begitu. Selain tidak kemudian rambutnya murudul, rontok ya, kemudian giginya rontok karena kekurangan kalsium, begitu ya. Jadi dia akan kuat. Jadi ada perbandingan, kalau makan instan berarti dia akan lemah. Tetapi kalau mendapatkan makanan-makanan asli, dipastikan dia akan kuat. Wow, jadi pesannya sangat kuat sekali ya kawan-kawan. Satu lagi deh kayaknya pertanyaannya itu tentang tadi sebenarnya kalau untuk carinya, sebenarnya kan kita bisa cari aja gitu ya di lingkungan kita. Jadi makanan-makanan atau sayuran yang asli itu ada. Gimana caranya supaya kita itu bisa mendidik milenial atau perempuan atau dan yang lainnya itu supaya bisa memiliki pengetahuan tentang sayuran non populer itu gitu. Gimana langkah awal supaya mereka bisa tahu gitu apa aja yang mereka bisa ini? Sebenarnya si tanaman non populer itu karena kita negara tropis ya, bisa tumbuh di mana-mana. Cuman yang menjadi kendalanya itu beda tempat, beda nama. Oke. Jadi gimana itu kalau seperti itu? Seperti itu caranya ya dilihatin bentuknya, baru mereka ngeh. Oke. Kalau dari Atorik sendiri gimana cara itu? Harus mengadakan pendidikan. Jadi dia dibungkus di dalam satu skema pendidikan. Nah, banyak orang-orang yang datang, kemudian biasanya Bu Tini yang selalu memperkenalkan. Kurikulumnya dipegang oleh Bu Tini ya. Jadi diperkenalkan, kemudian di speak up-kan gitu ya. Kemudian dibuat menjadi keren. Kerennya itu ya ini salah satunya gitu ya. Kita semua speak up untuk ayo perempuan-perempuan Indonesia supaya kuat, supaya kita bisa bekerja lebih kuat lagi dengan memperkenalkan mengkonsumsi makanan-makanan lokal kita. Begitu. Teh Sinta. Oke, sip gitu ya. Jadi itulah bincangan kita soal sayuran populer dan non populer yang
sebenarnya di Atorik ini jadi sesuatu yang kita benar-benar pelajari ya gitu. Jadi tadi kita dengar sayuran itu banyak jenisnya, ada kategorinya, kemudian manfaatnya juga kalau misalkan kita fokus ke sayuran non populer itu ya bagus untuk perempuan utamanya yang kalau kata Umi kerjanya banyak begitu. Jadi mungkin kita harus mulai aware dengan apa yang kita miliki, kemudian apa juga manfaatnya, harus kembali kepada sesuatu yang ngasih manfaat yang baik gitu ya. Mungkin untuk supaya ini pesan ini bisa maksudnya bisa sampai gitu betul, mungkin kita harus mengadakan banyak pendidikan seperti yang dilakukan oleh Atorik, yaitu mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang hubungannya dengan kearifan lokal dan agroekologi. Mungkin itu saja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih banyak Umi, terima kasih banyak Ibu. Mungkin kita akan ketemu di section selanjutnya. Terima kasih.